Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah Matematika Dasar. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai turunan. Hal pertama yang perlu kita tahu yaitu konsep dasar turunan. Sebenarnya turunan itu bisa digunakan untuk konsep garis singgung. Nah, di sini ada 3 gambar. Yang pertama lingkaran, kemudian ada satu garis yang menyinggung di titik P, dan juga yang kedua adalah ada dua garis di mana persinggungannya di P, dan yang ketiga ada garis juga dan polinomial dia ada pada titik P. Nah, di sini kita lihat bisa kita tahu bahwa ada dua titik yang memotong kedua garis tersebut. Nah, misalkan titik P itu terletak pada sebuah kurva di bidang kartesius. Apakah yang dimaksud dengan garis singgung di titik P? Nah, Euclides memberikan gagasan garis singgung adalah garis yang memotong kurva tersebut di satu titik. Tapi, bagaimana dengan kurva C? Yang pasti ini bukan menyinggung karena tidak hanya pada satu titik. Oleh karena itu, kita mendefinisikan secara formal. Nah, ini ada sebuah gambar di mana ada dua titik yaitu P dan G. Kita akan membuat garis yang M1 dengan kemiringan M1 tadi, kita buat saat sedemikian hingga nanti titik P dan Q itu semakin dekat, sehingga nanti dia akan menjadi satu yaitu di titik P. Oleh karena itu, dia akan semakin turun sehingga mencapai pada titik P. Nah, bisa kita gambarkan secara seperti berikut ini. Jadi yang awal tadi kan M1, di mana titiknya adalah P dan Q. Kemudian nanti kan kita inginnya adalah yang M, yang pink ini garisnya, yaitu dia menyinggung. Nah, kemiringan garis tali busur yang melalui titik P dan Q adalah, masih ingat kita kemarin kalau misalkan ada kemiringan dari dua titik, rumusnya adalah Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1. Nah, untuk di sini yang Q itu Y-nya adalah fungsi dari dimana X-nya adalah C plus H. Sedangkan Y1-nya adalah titik P, yaitu FC ya, dimana kita masukkan X-nya adalah C. Sehingga X2 adalah C plus H dikurangi X1 adalah C. Berarti sisanya adalah H. Berarti ini sudah tepat ya. Kemiringan garis singgung di titik P, berarti yang ini M aja, itu adalah C, F, C, titik P-nya kan itu bisa didefinisikan kalau C-nya ini semakin kecil ya, dia akan mendekati 0, makanya dia dengan limit H mendekati 0 dengan rumus M ini. Kemudian kita masukkan. Nah, ini adalah kemiringan garis singgung di titik P ya. Aplikasi yang kedua adalah kecepatan sesaat. Perhatikan sebuah benda yang jatuh bebas. Misal hasil percobaan menunjukkan posisinya setiap saat dan kecepatannya adalah ST sama dengan 16T ya. Posisinya adalah S. ST itu adalah posisi, T adalah waktunya ya. Selanjutnya ingin diketahui berapa kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 1. Kita tahu kemarin kalau misalkan kecepatan rata-rata adalah selisih jarak dibagi dengan selisih waktu. Oleh karena itu, kalau kita misalkan waktunya adalah 1 dan 2, berarti kita bisa menghitung jaraknya yaitu 16 sama 64. Oleh karena itu, kecepatan rata-ratanya adalah 48. Nah, kita bikin sedemikian hingga T2-nya itu selisihnya semakin kecil, sehingga kita bisa tahu bahwa kalau kita ingin menghitung di T sama dengan 1, berarti 1 ditambah delta T. Ini adalah yang T1 dan ini adalah yang T2 karena sudah ada penambahan. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya ini, berarti kita ada peroleh ST plus delta T dan ST-nya satunya adalah ST.
untuk T2-nya adalah 1 plus delta T dan T1-nya adalah 1, berarti 1 plus delta T dikurangi 1 adalah delta T. Oleh karena itu seperti ini ya. Ini adalah kecepatan sesaat, di mana delta T akan mendekati 0. Sehingga kita bisa mendefinisikan turunan, misalkan F sebuah fungsi real dan X anggota df, domain dari fungsi, turunan dari F di titik X didefinisikan sebagai F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, di mana F X plus H dikurangi Fx dibagi dengan H. Notasi turunan lainnya adalah F aksen X sama ya, tapi kita generalisir kalau ini adalah 0 sehingga di sininya tetap. Kalau misalkan kita X ini kita masukkan hanya adalah X, berarti sisanya adalah T-nya saja ya. Ft min Fx di mana T mendekati X. Sama jangan kayak gini. Nah, notasi Leibniz dari itu adalah F aksen X sama dengan limit delta Y per delta X, di mana delta X-nya tadi mendekati 0, atau bisa ditulis dengan dy per dx. Nah, untuk penulisannya dari F aksen X itu bisa aja ditulis dengan dy per dx, bisa aja ditulis dengan d kurung buka fx, dan bisa juga ditulis d x-nya ada di bawah, ya karena ini terhadap x dari suatu fx. Nah, kalian harus bisa membedakan kalau misalkan df seperti ini berarti dia adalah domain dari fungsi, sedangkan kalau d saja atau dx di bawah berarti dia adalah turunan. Untuk penggambaran dari sini berarti kita bisa tahu bahwa ada x dan x plus h. Di sini adalah x sama t ya. Kalau yang ini adalah untuk yang rumus pertama, ini adalah yang rumus kedua. Kemudian yang ini berarti kita tahu adalah yang untuk ketiga. Dan ini semua sama saja, tinggal kita lihat nanti kalau misalkan kita pengennya adalah T mendekati suatu angka, berarti kita gunakan yang ini. Tapi kalau misalkan kita tahu dia adalah 0, berarti kita gunakan yang seperti ini. Hubungan turunan dan kekontinuan. Jika f aksen C ya, ada, maka fx kontinu di X sama dengan C. Misalkan fx-nya adalah harga mutlak X dengan menggunakan definisi turunan, periksa apakah f aksen 0 ada. Nah, kita tahu di mana fungsinya adalah harga mutlak dari X, sehingga ada dua kondisi, yaitu akan sama dengan X ketika X lebih besar sama dengan 0, dan minus X ketika X kurang dari 0. Sehingga kalau misalkan turunan ya adalah limit H mendekati 0, di mana F0 plus H dikurangi F0 per H semuanya. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsinya yaitu harga mutlak X. Berarti 0 plus harga mutlak X min harga mutlak 0 dibagi dengan H. Nah, kita tahu ini bisa keluar sendiri-sendiri, berarti 0 harga mutlak 0 ditambah harga mutlak X dikurangi harga mutlak 0, hasilnya adalah harga mutlak H. Nah, di sini baru kita masukkan limit dari kanan dan limit dari kiri, karena memang ada dua. Ya, limit dari kanannya adalah X, berarti hasilnya nanti adalah H per H, sehingga limit H mendekati 0 dari kanan akan sama dengan 1. Sedangkan kalau dari kiri hasilnya adalah minus H, sehingga limit H mendekati dari kiri, minus ya, ini adalah minus juga. Hasilnya adalah minus 1. Karena limit kanan dan limit kirinya tidak sama, maka f aksen 0 tidak ada. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan grafik berikut ini, lalu tentukan apakah fx kontinu atau mempunyai turunan di titik A, B, C, dan D. Nah, dari sini kita tahu untuk titik A ya, dia tidak kontinu. Karena apa? Di sini ada terbuka, di sini ada tertutup, sehingga dia tidak kontinu ya. Kemudian apakah dia memiliki turunan? Berarti secara otomatis dia tidak memiliki turunan. Kemudian karena limitnya tidak ada ya. Kemudian untuk titik B dan titik C,
dia sama-sama kontinu ya kan, karena dia membentuk suatu garis, tetapi tidak memiliki turunan. Karena apa? Di sebelah kiri dan di sebelah kanan dia berbeda. Apalagi punyanya C ya, di sebelah kiri dan kanannya sama sekali berbeda. Untuk yang di titik D, di sini kita tahu bahwa dia kontinu dan memiliki turunan. Seperti itu. Sekian dulu untuk presentasi hari ini. Jangan lupa untuk lihat materi selanjutnya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Bye-bye.